Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel peternak tradisional. Oke lur, sore hari ini saya berada di kandang bebek milik Bos Dodik yang punya Doris Rizky Channel, Omai Wong Deso ya lur ya. Beliau ini dulu pernah bekerja di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, yaitu perusahaan leasing. Tapi sekarang dia memilih untuk keluar dari pekerjaannya dan memilih berternak unggas ini lor ya. Ini jenisnya bebek Peking, berdaging untuk dijadikan bebek betelur. Nanti kita bisa wawancara lor ya, bisa tanya-tanya kok kenapa sudah enak-enak kerja di salah satu perusahaan leasing terbesar kok dia mengundurkan diri atau resign dari pekerjaannya dan memilih beternak di kampung beternak bebek khususnya nih lor ya. Kita jalan-jalan dulu ya, melihat keadaan sekeliling kandangnya nih seperti apa ini ya. Nanti kita bisa mencontohnya untuk dijadikan inspirasi beternak seperti ini dengan cara yang sederhana dan masih alami banget nih. Tempatnya ini juga bagus banget lor, di jauh dari pemukiman lah ya, jadi tidak begitu mengganggu dengan ciri khas bau dari bebek ini. Enaknya beternak di sini nih lor ya, tempatnya ini tempat dekat dengan air, jadi setiap saat, setiap hari, setiap waktu ini bebek-bebeknya ini bisa mandi dengan leluasa lur ya. Ini tempatnya seperti ini. Tempatnya masih asri banget nih ya, sangat sejuk banget nih. Kok biasa acaranya yang gua. Nah ini lur, Mas Doris Rizky-nya sudah bersama saya nih ya. Mau saya wawancara ini. Kok sampai beternak bebek padahal belum ada pengalaman? Ya, karena waktu itu lur terinspirasi dengan teman yang sudah menjadi suhu senior ya. Nah, karena ternak bebek itu kok damai, ayem dan bisa mengatur waktu lebih efisiensi. Nah, waktunya cuma hanya memberikan makan pagi dan sore, dan sisanya kita bisa nyambut gawe liyane ya, bisa berkontribusi ke tempat lain ataupun ngopi-ngopi bersama teman di banyak waktu. Karena ada pepatah lama mengatakan bahwa sebesar apa gajimu untuk kerja di sebuah perusahaan tetap dipanggil karyawan, tetapi sekecil apapun hasil usaha kita adalah bosnya. Jadi itu yang saya ambil. Gitu lor ya? Iya, begitu. Jadi enak kita memanage waktu kita ini lebih teratur, jadi kita lebih enak kerja dengan usaha kita sendiri. Kok memilih bebek daripada yang lain? Padahal kan ada kambing, sapi, dan lain sebagainya. Ada ulo. Ya. Kok lebih milih bebek gitu loh? Bebek ini kan simple. Simple lor ya. Jadi bebek ini hanya memberikan makan untuk pagi dan sore, dan kita bisa mengambil endoknya atau telurnya setiap pagi ya. Dini hari mereka bertelur, kita panen, dan sudah ada distributor ataupun bosnya yang langsung ngambil setiap 5 hari sekali. Ya lumayan lah untuk beli cikalan lor. Padahal kan ya, kalau dibanding dengan pekerjaan yang lama yaitu di perusahaan leasing, daripada memilih ternak bebek seperti ini kan lebih apa ya namanya, lebih gimana gitu. Kalau ya? Enggak, maksudnya dipandang orang kan lebih gimana gitu loh. Iya ya, dari kulit dan penampilan memang nggak glowing ya kerja begini ya. Yeah. Tapi ini adalah sebuah mindset atau pemikiran yang salah. Dimana kita ini ya kerja di perusahaan orang akan selamanya menjadi yaitu seorang karyawan ya yang tidak bisa mengatur waktu. Kalau ini kan kita usaha sendiri, kita memanage waktu, kita kerja di perusahaan itu 8 jam. Kalau ini kan cuma 3 jam dalam sehari. Jadi enaknya itu kita memanage waktu, dan hasilnya pun besar kecilnya itu adalah
usaha kita sendiri. Ya, itu lor ya. Jadi ini bisa dijadikan inspirasi untuk teman-teman karena itu tadi meskipun usaha kita kecil tapi kita bosnya itu loh. Nah, yang itu luar seperti biasa. itu. Itu kata-kata mengatakan dari almarhum Bob Sadino ya. Seorang ini ya, inspirator sebuah perusahaan agrobisnis. Jadi saya cerita sedikit adalah bagaimana saya dulu bekerja di sebuah perusahaan lembaga keuangan atau leasing yang terbesar di kelasnya. Ya, CC-nya juga besar ya. Sudah sekitar 12 tahun dan saya memutuskan resign karena ada sesuatu hal dan mungkin ya takdirnya saya harus seperti ini ya, kembali ke kampung karena waktu itu saya akan bekerja di salah satu provinsi yang paling jauh ujung timur di Papua. Papua lor. Itu loh lor. Iya. Jadi seperti itu dan ini bebek sangat simpel. Jadi hanya memberikan makan, hanya bekatul sama sentrat ya setiap pagi dan sore ya. Pagi ya sekitar jam 6 pagi, sore ya sekitar jam 4 atau setengah 5. Dan untuk saat ini kendala terbesar dalam ini apa namanya beternak bebek apa kendalanya itu satu itu jemek ya karena keadaan musim kan hujan ini. Jadi kalau jemek becek loh rasanya. Becek ya. Becek ini suhu dari bebek pun akan dingin ya. Kalau dingin itu akan memengaruhi untuk ini ya produktif dalam mengendok ya bertelur gitu. Oh gitu lor ya. Jadi harus dijaga kandangnya, harus pintar-pintar ya. Kalau memang kita memilih kandang sistem kering ya jangan pernah dikasih air atau dimandikan. Kalau sistem alami seperti saya ini kan dekat dengan kalen-kalen ya, dekat dengan perindapan, gudang, sungai milat ya. Jadi ya saya kalau panas begini saya mandikan ya lor ya. Kita sambil guyon-guyon lor ya, biar tidak sepaneng maksudnya lah ya. Itu santai saja. Ya. Terus pengalaman belajar pertama kok itu dari mana ini? Pengalaman belajar ini dari teman seangkatan, mungkin teman seangkatan dari Cak Diam, yaitu Mas Karminto ya, yang sudah menjadi ini ya motivasi saya dalam membuat ternak bebek ya. Karena ini ternak bebek kan ada dua, yaitu bebek lokal sama bebek Peking. Ya, kenapa saya memakai ataupun memilih bebek Peking putih-putih ya karena ini glowing ya, agak ginuk-ginuk juga lemu-lemu, ini yang membuat saya senang kalau dipandang gitu aja. Oh gitu lor ya. Dan telurnya pun kalau telur Peking ini kan memang di atas dari telur bebek lokal ya. Harga per butirnya kalau tidak salah ini bisa mencapai 2.500. Tapi untuk mengakali pakan dan lain sebagainya yang katanya hari ini mahal, gimana ini? Pakan pada saat ini kalau kita mahal kita akan memakai jalan yaitu pengangonan ya. Pengangonan. Ya kalau sore begini kita ini kalau panas seperti ini kita mandikan di sungai biar makan apa gitu? Anggang-anggang apa mangan remisan. Kalau bahasa Jawanya remisan. Apa isine kayak siput cilik-cilik iki apa lah? Besusul. Besusul yang dikali-kali kan banyak. Siput atau keong sungai, keong kali. Keong kali, keong sungai itu bisa. Oh, berarti itu bisa untuk menekan pakan yang saat ini mahal ya, Lur ya? Iya, pakan itu memang harus kita pintar-pintarnya mengadopsi lah ya. Di sekitar kita mana yang bisa dimanfaatkan, apalagi ini kan di sawah. Gampang sekali. Untuk tempatnya ini berapa ekor ini? Ini kan baru permulaan ya, sekitar 226 ya. Untuk hasil telur? Telur sudah sekitar 90%? 75% ya. 75% karena memang musim dingin. Saat ini kendala yang terburuk dari para peternak bebek adalah keadaan turunnya ini ya, aktifnya bebek itu bertelur itu berkurang ya, karena musim dingin ini. Jadi semua bebek pasti turun. Berarti 75% itu sudah bisa menutup dan sudah kita bisa mendapatkan pocokan ya Lur ya? Iya. Atau mendapat, nah itu loh. Tidak-tidaknya bisa beli untuk ya cikalan. Jual atau cikalannya lah. Tapi yang penting kan kita peternak belajar kan sedikit dulu Lur ya? Iya betul sekali. Nanti kalau kita sudah pandai dan mahir kita bisa memperbesar. Jadi intinya ya gini ya, kita di tengah-tengah pandemi seperti ini harus pintar membuat sebuah usaha sendiri ya, jangan mau terkena dengan dampak pandemi karena pandemi ini banyak yang pengangguran Lor ya, banyak perusahaan yang mengalami gonjang-ganjing, akhirnya banyak pengurangan, banyak PHK, akhirnya banyak pengangguran. Nah itulah kita mulai sebenarnya ada plus minusnya di situ, kita belajar untuk mengembangkan potensi kita ya. Berarti kita tidak melulu nyagerno wong liya lah ya Lor ya, kita bisa usaha sendiri gitu. Nah, jadi begitu ya, sekarang kita akan menciptakan usaha sendiri, menciptakan analisa sendiri di kehidupan para omahe wong desa ya. Nah, betul. Nah, gitu. Terus untuk saat ini kan cuaca ini kan tidak menentukan untuk
apa namanya itulah ya. Untuk kesehatan tuh gimana ini solusinya? Bebek kan Maksudnya mengatasinya untuk mencegahnya dan lain sebagainya. sebenarnya kalau bebek ini sangat anti dengan ini ya, dengan Cuaca penyakit ya. cuaca dingin maksudnya. Ya maksudnya sudah ini ya, sudah agak kebal ya, karena memang sebelumnya sudah divaksin 2 kali sebelum masuk kandang. Jadi umur 4 sampai 5 bulan tuh sudah divaksin 2 kali. Dan bebek kebetulan alhamdulillah dari 226 ini angka kematiannya saat ini belum ada ya. Alias ya seger-seger, glowing karena setiap panas seperti ini saya mandikan jadi pikirannya ayem. Dan ini ya lare resik-resik ya lor ya. Rambutnya putih-putih gitu kan ya. Karena ini bebek peking, jadi bebek ini kan sebenarnya dinikmati dari dagingnya sebenarnya ya. Bebek ini berasal dari negeri Cina yang dimasukkan untuk dinikmati daging ini. Dagingnya yang sangat lezat katanya. Gitu lor ya. Iya, saya pun harus ganti busana nih ya. Jangan lupa ya, untuk tips untuk ternak bebek ini kita harus memakai telesan ya. Ya, maca yang berukut ya, karena banyak merutu ya lur ya. Gitu. Saya tak buka telesan saya dulu ya. Oke lor ya, demikian tadi lor ya wawancara lucu dengan Mas Doris Rizky yang punya peternakan bebek peking ini lor ya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang mau usaha apa tapi masih bingung. Karena saat-saat seperti ini emang banyak banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi jatah karyawan karena pandemi. Jadi kita harus pandai-pandai untuk bisa mencari peluang usaha sendiri di kampung ya lor ya. Oke, sampai di sini dulu ya lor ya perjumpaan kita hari ini bersama Mas Doris Rizky yang sedang merintis usahanya ini di peternakan bebek pekingnya. Semoga bisa menjadi penyemangat teman-teman dalam menjalankan usaha atau yang mau membuka usaha peternakan seperti Mas Doris Rizky ini, yang asal usulnya adalah pekerja atau karyawan di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang dari Papua ya lor ya. Dan sekarang memilih untuk tetap tinggal di kampung dan memelihara bebek pekingnya ini. Dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan lor ya, masih tetap di channel peternak tradisional. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam sukses.